terbuktikah, tidakkah, ya kan? Bastomi, kan ini masalah produk DRL. Kenapa nggak lapor balik atas pencemaran nama baik? Berarti kamu nggak ngikutin. Berarti kamu nggak ngikutin. Bastomi. Kayak ini bukan masalah produk, ini adalah kebencian, iri hati, dengki. Itu aja faktornya. Kenapa saya katakan ini ada dua hal ya di sini ya. Undang-undang perlindungan konsumen diatur untuk melindungi para konsumen, para pemakai-pemakai jasa maupun barang. Oke. Ketika pengusaha yang melaporkan pengusaha itu bukan perlindungan konsumen, itu bukan kejahatan terkait dengan produk, tapi persaingan bisnis atau kompetitor. Coba lihat tangan saya ini. Satu, mereka berdua sama-sama pengusaha. Betul? Nih, yang ini Dr. Richard, yang ini. Sama-sama pengusaha, betul? Jawab dong. Betul. Betul. Lilian nih tidur Lilian nih. Apapun dia Bosan lagi nyimak, Nyimak, betul, ini kan 100%. ini kan minta jawaban saya. Ini Iya, saya jawab betul. Siap, betul banget malah. itu tadi, sekarang nih loh. Ayo mulai sekarang. Sama-sama pengusaha, betul? betul. Betul. Sama-sama dokter, betul? Betul. Sama-sama punya produk, betul? Betul. Sama-sama jualan di TikTok, betul? Betul. Sama-sama punya klinik, betul? Betul. Sama-sama pengusaha, sama-sama bisnis. Itulah yang dikatakan sebagai kompetitor. Persaingan bisnis. Sudah selesai, sudah. Mr. Z, Ya, Mr. Z. ya. Nah, yang penasaran itu harus gini. Itu yang komplain yang konsumen ada berapa banyak? Bandingkan dengan omsetnya. Dua. Iya, dia bilang ratusan, ada yang lapor sama dia ratusan, nanti mau dibawa puluhan, kemarin keluar-keluarnya gitu. Gini, sebentar Kak. Kalau misalnya si konsumen lapor, dia kumpulin apa KTP-nya, lapornya sama siapa. Nah, harus seperti itu. Kita harus cerdas melihatnya. Nah, terus total dari white tomato itu, konsumen yang belinya berapa banyak bandingkan dengan yang komplain. Nah, apakah komplainnya mandiri ya atau dalam tanda kutip ya dipengaruhi gitu kan. Seperti itu. Jadi ini yang tadi disampaikan oleh Mr. Z setuju itu persaingan pada persaingan. Yang membedakan apa? Yang membedakan omsetnya besar siapa, kan gitu. Betul nggak, teman-teman? Itu bisa dilihat dengan kasat mata ya Bang ya. Betul. Iya, pasalnya kan waktu kemarin belum masuk kasusnya masih berjalan itu dia terlalu keluar bahwa wah nanti akan gong banget karena yang melapor banyak korban itu sudah banyak sekali, saya sudah terkumpul, sudah puluhan, nanti saya akan bawa Begini Kak. Selalu Kak, euforianya itu luar biasa. Sedikit ya soal produk ya, biar ini teman-teman terus yang nonton juga paham perumpamaannya gini. Tahu kan obat amoksisilin? Amoksisilin itu adalah antibiotik. Banyak masyarakat pasien yang sembuh, tapi jangan salah. Banyak ya pasien juga yang alergi, betul nggak? Betul. Ya. Nah, ini sama produknya DRL mungkin ada yang tidak cocok. Artinya apa? Individu itu yang sensitif. Nah, kalau yang lain-lainnya harus dicek lagi. Makanya harus balik lagi gini. Kalau memang produknya ini bermasalah, komplain konsumen, bandingkan dari jumlah omset, jumlah konsumen yang belanja, yang komplainnya berapa. Kalau 0, sekian persen, apakah masuk akal? Nggak ada yang komplain Itu Bang. loh.
Yang komplain ya orangnya dia yang kemarin itu. Nah, jadi nanti itu ya pengadilan harus dicek saksi-saksi itu tuh mandiri atau tidak, inisiatif sendiri atau tidak. Stop dulu. Ya, Stop dulu. Cuan, kamu nonton sidangnya nggak? sedikit Mr. Z. Saya lihat kok yang saksi-saksi yang banyak yang tidak tahu lah, terus yang bilang ngarang. Saya itu nonton itu. Ya, ini saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu. Tadi kan ditanya. Jadi, waktu sidang, itu kan saksi-saksi nggak hadir tuh. Nggak hadir. Jaksanya itu bilang begini. Tunggu dulu ya. Jaksanya bilang begini. Ya, teman-teman pada nonton nih. Jaksanya bilang begini. Waktu awal tuh. Dia bilang begini, ini saksinya nggak hadir yang mulia karena ikut menemani umroh gitu kan? Iya. Ada yang bisa menjelaskan ini? Iya, saya bisa jelasin, Pak. Oke, silakan jelasin. Kalau salah awas tuh ya. Ya, insya Allah enggak. Dia jaksanya ngomong sama publik bahwa empat saksi yang harusnya datang hari itu tidak bisa datang, tidak bisa hadir karena menemanin Dokpeng umroh. Katanya yang dua lagi, yang satu tidak bisa datang karena masih di luar kota, yaitu di Balikpapan. Jadi menunggu mereka semua. Tetapi faktanya begitu saksi itu hadir kemarin itu ditanyain apakah kamu umroh sama Dokpeng, jawabannya tidak, begitu Pak. Lanjut. Oke, itu artinya ada kebohongan di situ. Karena kenapa saksi itu tidak hadir? Karena dianggapnya menemani umroh. Udahlah nggak usah hadir aja, bilang aja begitu. Nah, faktanya tidak begitu. Ditanya tuh, ada berikutnya. Hadir saudara saksi. Anda bisa hadir ke sini ditemani oleh siapa? Saya dijemput. Artinya ketika itu nggak ada yang jemput. Karena ditinggal umroh kan. Nalar kita begitu. Oh, waktu itu berarti nggak ada yang. Terus nanti kalau pulang, sama juga di Polda Metro Jaya. Datang ke Polda Metro Jaya itu dijemput dulu. Ke bawah mobil Polda Metro Jaya. Kemudian diantar pulang lagi. Sama juga yang kemarin. Dijemput untuk sidang, nanti akan diantarkan pulang. Begitu. Jadi mendapatkan fasilitas itu. Tapi kan masalah-masalah yang lain-lain ya urusan mereka lah. Tapi intinya kehadiran mereka-mereka itu tidak pure. Ingin membuktikan sebuah kebenaran tetapi ngikutin siapa yang nyuruh. Begitu, oke. Nah, teman-teman sudah tahu semua ya pada proses persidangan ketika ditanya kalau ini kebenaran teman-teman, kalau ini peristiwa nyata, orang itu pasti akan ingat. Karena ini disetting sedemikian rupa, maka bunyinya adalah lupa, tidak tahu, tidak ingat. Pada akhirnya dia mengatakan, iya, pokoknya waktu itu saya ngarang. Saya ngarang. Nah begitulah kira-kira. Jadi kalau kata-kata ngarang itu kan artinya nggak bagus ya kalau di persidangan ya nggak teman-teman. Padahal di persidangan itu harus berdasarkan fakta, data, dan realita. Kenyataan. Tapi kalau ngarang artinya apa? Asumsi. Di persidangan nggak boleh asumsi. Demikian cuan. Mantap, Mr. Z. Oke, lanjut ya. Nah, makanya dari kasus ini ya mestinya undang-undang kita harus ada dievaluasi. Apabila saksi sudah di BAP, ada yang lupa atau salah, hukumannya 1 tahun. Itu kalau salah satu. Kalau salahnya 5, tambah 5 tahun. Jadi kalau mau pas jadi saksi, kalau saksi sungguhan, pasti apa yang di BAP akan ingat. Betul nggak teman-teman? Setuju nggak? Mesti seperti itu. Jadi kalau mereka siap jadi saksi untuk disetting, siap untuk dipenjara. Kalau kamu lupa, yang pas lupanya mana nih? 1 tahun. Sudah langsung. Jadi hukum di kita ini harus ada tabel, Mr. Z. Harus ada tabelnya. Ya, kalau
Kalau enggak kita sebagai rakyat Indonesia dipertontonkan semua ngeles. Ngeles. Betul nggak? Nanti jaksanya juga ngeles. Oh, saksinya lagi ikut umroh juga. Betul nggak? Dicek nanti. Kan gampang di diceknya, paspornya. Betul berangkat nggak? Kan sekarang gampang semua. Jadi gimana ya? Saya sih ya terus terang dengan yang pelapor nggak kenal, DRL juga tidak kenal. Cuma kan kita sebagai bangsa rakyat Indonesia seperti ini kan miris. Jangan sampai orang ngadi-ngadi buat kepentingan sendiri, buat kerakusan sendiri. Orang-orang yang istilahnya cukup nasi bungkus disetting. Yang barusan yang Mr. C bilang, saya setuju banget. Kemungkinan itu adalah kebohongan semua. Nah ini benar-benar harus dibongkar. Ya kenapa? Ini jangan main-main, ini obat-obatan loh ya itu ya. Oke, Mr. G, makasih. Oke, ini saya narasikan dulu ya teman-teman. Teman-teman dulu kita ini juga berpikir, saya ulangi lagi nih, berpikirnya begini. Jangan-jangan konsumennya banyak sekali nih. Jangan-jangan didukung nih sama masyarakat. Ternyata enggak ya, teman-teman yang cerdas-cerdas ini. Ternyata juga nggak suka ternyata kalau ada yang cerewetnya minta ampun. Seandainya saja edukasinya itu mengarah, fokus pada produk, mungkin akan didukung. Tapi sayang sekali, ketika edukasinya sudah berubah arah, berubah ke kedengkian, inilah masalahnya. Coba bayangin, dia seorang dokter kosmetik, dokter skincare, yang dibahas masalah sunat, SU sunat natnat, sunat itu satu. Jadi pikiran kita dia akan dibawa ke situ untuk benci juga. Makanya teman-teman pasti berpikir, oh iya ya, ini kok ke arah situ. Bayangin saja, usahanya, bisnisnya adalah terkait dengan skincare. Yang dibahas apa? Pajak. Nggak nyambung dong. Nah, Anda semua mulai berpikir nih. Oke. Kemudian, ini kasus, itu masalahnya apa? Masalahnya adalah skincare. Yang dibahas apa? Coba bayangin, mu'alaf. Udah gak nyambung. Gak nyambung. Nah ini teman-teman jangan sampai teman-teman kita digiring. Nah, saya tahu ya, orang-orang yang hadir di sana, kebetulan sekali ya teman-teman ya, kebetulan saya itu ada di sana. Ada di dalam persidangan itu. Ketika sidang Kamis kemarin itu, saya ada di situ. Memang dia didampingi. Yang dampingi aku tahu. Paling itu aja. Iya bener. Yang dampingi gitu. Jadi betul-betul sudah manipulatif. Orangnya sudah nggak sesuai dah. Kemudian dalam persidangan itu kebohongan. Mulai klinik Anda tahu sendiri kapan berdiri, kapan praktek, kapan izinnya keluar. Anda sudah lihatlah. Kemudian dia mengatakan bahwa itu suami saya. Suami saya yang bagaimana? Ditanyakan malah nggak mau jawab. Keberatan yang mulia, lu gimana caranya itu? Ya kan? Ya nggak? Betul, Mr. C. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mr. Z, teman-teman semuanya. Ini bokir. Bokir, just tipper. Ini korbannya, teman-teman. Selamat malam, Dr. Andreas. Ini ada kawan-kawan dari tadi menunggu nih, Dok. Siap. Gimana? Apa? Sudah sampai Jakarta? Sudah di Jakarta saya, Mr. Z. Oke. Berarti aman ya kita live ya? Aman. Oke. Ini kita lagi bahas dari ke depan itu pasti akan muncul kebohongan-kebohongan lain. Dan ini ada kebetulan ada dari dunia klinik juga, dari mana tadi? Garasi Cuan. Nah, itu dunia klinik. Silakan Garasi Cuan. Ini ada Dr. Andreas yang kita tunggu-tunggu. Baik, Mr. G, terima kasih. Salam kenal, Dr. Andreas. Saya ini yang komal Mr. G ini bagus ya, yang tadi yang tentang
yang Mr. Z yang sampaikan justru ini kan ada pelaporan ini ya iri dengki yang seperti itu ya, ngadi-ngadi ya, buktinya lah waktu di persidangan banyak saksi itu yang nggak tahu lah, lupa lah, ngarang lah, ya berbohong ya. Nah, yang saya mau sampaikan lah, ini kan yang nonton hampir hampir 200 orang ya. Jadi kalau misalkan produk itu sudah berani dijual, itu pasti BPOM keluar yang namanya NIE. NIE itu adalah nomor izin edar. Ya, jangan khawatir, BPOM itu adalah suatu lembaga yang mengontrol semuanya. Tetapi kalau berjualan tidak ada NIE, itu pasti fatal. Makanya tadi ya, Dr. Andreas yang kita bahas, yang harus netizen ini diedukasi berapa banyak konsumen yang komplain. Nah, berapa banyaknya itu bukan cuma, oh banyak, kumpulinlah KTP-nya. Nah, kenapa dia komplain? Apakah dia belanja yang pas produknya? Apakah pas mukanya terus jadi merah-merah atau jadi hitam-hitam? Nah, ini penting. Seperti itu. Nah, bandingkan probabilitasnya dengan omset dari produk tersebut. Ya, terus yang komplainnya berapa? Saya contohkan misalkan, ya, perumpamaannya obat amoksisilin antibiotik. Banyak yang sembuh, banyak, tapi jangan salah, ada yang alergi. Toh itu tidak komplain. Jadi yang namanya produk ada sensitivitas. Seperti itu. Ya. Jadi kita dipertontonkan di persidangan ini satu, JPU sering motong-motong juga. Nah, belajarlah untuk mendengar baik JPU maupun lawyernya maupun itu yang saksi-saksi juga tuh. Nah, seperti itu. Memang kalau kita lihat persidangan ini, banyak di persidangan kita ini harus dievaluasi untuk menjadi lebih baik. Misalkan kalau saksi berani berbeda, ya satu beda hukumannya 1 tahun. Jadi kalau dia berani bersaksi di BAP, kalau dia berani bohong, dia pasti akan lupa. Sistemnya sistem tabel. Jadi silakan aja. Kalau kamu saksi yang betul-betul siap disetting, ya kan, pada saat lupa satu, hukuman 1 tahun. Udah langsung tuh. Jadi orang mikir seperti itu. Ya, kalau enggak dengan kita dipertontonkan ya persidangan ini, jadi ya sorry itu saya dagelan menurut saya sih. Begitu aja Mr. Z. Lanjut Dr. Andrea. Oke, Dok. Hadir. Ya, itu kan apa yang ditulis di BAP ternyata itu lupa. Ini apa sampai di persidangan tuh jadi nggak tahu. Terus dibacakan itu dia bilang aku lupa lah, intinya lupa. Demikian juga ini si siapa ya, apa dibilangnya, Sarimi. Samirun. Nah, demikian juga di si Samirun. Ketika di BAP dia mengatakan ini adalah anak buah daripada suami saya. Ketika ditanya apakah Anda masih menjadi istrinya, dia nggak mau jawab, malah dia bilang intimidasi. Bagaimana itu, Dok? Silakan, Dok. Lucu ya. Lucu ya. Iya. Jadi kalau kan kita bisa ngelihat sama-sama ya di apa sih untuk status si Samirun ini juga kan kita bisa ngelihat dari Google juga ada bisa ngelihat bahwasanya sudah terjadilah perceraian itu ya. Ada kok tertera tuh, tertulis itu, bisa dibaca lah semuanya. Nah, untuk kemudian dia masih mengaku-ngaku itu pasangannya ya nggak tahu, entah mereka nikah lagi nggak tahu juga ya Mr. Zia. Karena waktu di Barreskrim juga begitu. Oh. Waktu kami gelar perkara khusus juga dia bilang begitu. Nah, malah Mr. Z ini sedikit melenceng ya, sedikit melenceng. Kalau kita lihat dari kita kan bisa mempelajarin struktur pola dari si Samirun ini ya. Kita pelajarin semuanya. Oh, ternyata gerak dia begini, gerak dia begitu. Yang nggak salah disalah-salahin, yang benar disalahin. Kan gitu kan?
Itu pola pola dia tuh seperti itu. Nggak tahu motif dia seperti apa. Kalau orang lain kan itu kenapa motif apa sih sebenarnya motif? Nggak usah ini, kita nggak usah seperti orang tuli dan orang buta. Kita sudah tahu motif dia itu adalah untuk kepentingannya mendapatkan sesuatu. Karena dia ini kalau aku bilang adalah ormas yang ilegal. Dia ormas sosmed nih, meributkan sesuatu yang tidak ada substansinya, tidak ada hukumnya, tapi dia bisa membuat suatu isu dan isu itu ujung-ujungnya dia tahu bahwasanya yang dilempar isu itu pasti apa ya, menjatuhkan kredibilitas orang, menjatuhkan nama baik orang, sehingga orang-orang tersebut yang tidak seperti mulut dia merasa risih dan udahlah mau apa sih udah ini selesai ya. Jadi memang inilah ya kalian harus ini harus apa ya harus jeli melihat seseorang begini. Ini adalah ormas Ya. gitu loh. Nah, yang ini ya kalau kita lihat kenapa kok ada orang seperti ini? Kalau kita lihat polanya kan kayak nggak ada takut-takutnya gitu ya, Mr. Z ya. Nah, terus kalau Sarafnya putus. Nah, kalau kita kan berpikir ini sarafnya putus nih gitu. Tapi nanti ini ya kita coba analisa kembali Mr. Z. Terus kemudian begini. Keluar isu-isu di mana ada beberapa brand owner yang dilakukan pemalakan oleh si Samirun ini dalam bentuk kontrak. Nah, kan gitu. Ya kalau kita berpikir secara logika sehat kita ya Mr. Z, ini dari mana dia bisa membentuk kontrak tersebut kalau nggak ada di belakangnya mengerti hukum? Ya artinya bisa jadi atau bisa diduga bahwasanya ini adalah berkelompok dia si Samirun ini dengan yang katanya suaminya. Begitu karena polanya ini udah apa ya kok begini banget gitu lah. Nah, gitu. Kalau aku sekarang malah menganalisanya seperti itu, Mr. Z. Aku lihat dari kontennya Yolo, dia bilang ada begini kontraknya kalau misalnya kontrak ini bocor kemana-mana akan denda 20 miliar. Nah, nilai-nilai dia kan 20 miliar, memeras juga 20 miliar terhadap DRG, kan gitu-gitu terus nih. Kepada DRL yang isunya keluar kan bahwasanya dia mau apa sih damai saat dia menjadi tersangka dan dia meminta 100 miliar untuk cabut laporan. Ini kan udah ini ya langkah-langkah di mana sudah sangat terstruktur. Jadi gini Mr. Z, sebelumnya dia melakukan pemerasan si Samirun ini tapi dengan cara yang salah. Gitu. Ketahuan nih sama masyarakat di kasus si DRG. Nah, sekarang dia upgrade cara memerasnya itu dengan proseduralnya masukin dalam hukum dulu gitu Mr. Z. Ya kan Mr. Z bisa baca polanya ini. Benar nggak Mr. Z? Bisa. Jadi cara dia tuh dengan menggunakan oknum-oknum tertentu, dengan menggunakan prosedural hukum yang dia nggak mau disebut pemeras dengan cara yang tidak prosedural. Ya dibikin prosedural ini. Ya udah masukin aja laporannya. Nanti mau cabut laporan, ya udah bayar. Nah kan gitu. Karena aku ingat Mr. Z, ada beberapa brand owner dulu yang dia buat ya. Yang dia tampilkan atau sajikan itu ada brand DRW. Dia mendapatkan satu produk DRW ini yang mengandung hidroquinon etiket biru yang dijual kepada reseller-reseller. Nah, dia membuat somasi sendiri di dalam sosmed. Saya akan laporkan. Lah, kok kayak gini? Ya udah tahu ada gitu, tinggal laporkan aja. Ngapain saya laporkan? Saya peringatin, saya somasi, ngapain begitu-begitu, tinggal laporin aja. Nah, itulah cara dia dulu dengan cara ilegalnya. Jadi memeras dengan cara ilegal. Nah, setelah dia belajar, aku punya cara memeras secara prosedural. Lah, gitulah dia ini sekarang, Mr. Z. Ya. Kita sudah baca sih sebenarnya pola-pola itu. Ini Dok, ada yang lucu lagi Dok.
Ini di fakta persidangan ya, fakta persidangan. Jadi ketika itu pengacaranya itu menampilkan video Samirun sedang jualan di ruang persidangan. Nah, di dalam penjualan itu dikasih keranjang kuning yang berjudul itu harga Sunio. Harga Sunio. Nah, orang tahu bahwa Sunio itu kan yang dijulukan kepada Richard Lee, dan dia berjualan di ruang sidang gitu. Sehingga itu nampak jelas sekali bahwa dia itu memang sengaja ya teman-teman ya, sengaja menjatuhkan orang lain tuh dengan segala macam cara. Ya, Dok, saya ingin tanya ada informasi apa tentang produk dia di tahun 2026 ini? Saya dengar-dengar nih ada yang tapping tadi, ada ditarik lagi nih produknya, Dok. Gini Mr. Z, kalau untuk produknya si Samirun itu jelas sudah Mr. Z kan tahu ya, kita waktu ke BPOM RI Ya, saat ya, itu yang saya sampaikan ini ada produk nih. Nah, di mana produk ini dia menggunakan barcode 2D dengan nomor NIE, nomor izin edar, tapi saat saya scan barcode ini tidak muncul identitas izin edarnya. Kemudian saya masukkan nomor yang ada pun tidak muncul. Nah, sehingga begitu dari Jakarta sampai di Medan, saya coba membuat aduan ke Balai BPOM di Medan, Mr. Z. Itu sekitaran bulan April, 29 April kalau nggak salah. Nah, kemudian ternyata prosedur dalam BPOM ini memang dijalankan dengan baik, Mr. Z. Belum sampai 90 hari kerja, saya dapat langsung dihubungi melalui WA dan dikirimkan dokumen bahwasanya produk yang saya adukan itu benar tidak memiliki izin edar, Mr. Z. Nah, kemudian saat ini prosesnya sudah di dalam penindakan. Nah, dalam penindakan di Deputi 4 ya kalau nggak salah penindakannya. Nah, untuk kemudian disarankan untuk dilaporkan ke kepolisian, Mr. Z. Wah, ini mantap ini. Begitu. Jadi kita kalaupun membuat satu laporan, bukan laporan yang dibuat-buat, tapi memang begini ya, fakta adanya seperti itu. Jadi nggak usah yang terlalu panjang ini apa segala macam. Ya memang beginilah fakta adanya. Jangan seperti si Samirun. Kenapa? Kita bisa lihat loh semuanya. Itu semuanya rekayasa semua. Saksi-saksi itu juga nggak mungkin bisa jadi saksi kalau nggak dijemputin. Iya betul. Nggak ada tuh yang mau jadi saksi kalau nggak dijemput atau nggak disuguhkan dana, Mr. Z. Iya. Kan begitu. Iya. Kemudian saat ditanya, mungkin saya saat itu jawabannya ngarang katanya. Loh, kok bisa begitu jawaban saksi? Kan gitu. Kan aneh. Nah, sehingga di dalam persidangan mereka ini saking banyaknya mengurusin saksi-saksi yang lain, dia tidak ingat lagi apa yang dia berikan yang dia saksikan kepada, yang dia berikan kesaksian kepada pihak penyidik atau kepolisian. Contohnya si Samirun. Kan begitu. Saat ditanya oleh JPU, kita lihat karakter dari persidangan. Saat JPU menanyakan kepada saksinya, harusnya JPU ini malah menguatkan atas dakwaan yang dia sampaikan di majelis hakim. Ya, Mr. G. Dia harus menguatkan unsur-unsur tersebut sehingga ini masuk nih pasalnya untuk agar dapat dijatuhkan hukum kepada DRL. Tapi ternyata Mr. Z juga bisa ngelihat, ya kita semua bisa ngelihat, JPU sendiri pun kesulitan untuk menguatkan unsur itu. Karena begini, saat ditanyakan nih Mr. Z, malah dibantah ya sama dia sendiri ya. Apakah kamu membelinya ini di
di akun Grabashop ini apakah akunnya Dokter Richard Lee? Saya males ya, enek saya katanya. Saya enek kalau beli di sana. Lo apa hubungannya? Terus ketika ditanyakan satu lagi tentang stem cell, nah untuk yang stem cell ini di akun apa sih marketplace-nya officialnya Dr. Richard Lee. Iya, nah ini kenapa kok nggak enek? Ya kan lucu. Dua. Iya. Nah itu dia sehingga di situ saya juga bingung, bukan bingung ya. Kalau aku menjadi JPO, ya aku nyerah, Mr. Z. Iya. Aku akan menyerah, aku akan give up. Kenapa? Karena ini udah nggak bener semuanya. Begitu loh. Ini adalah semua saksi yang disajikan ini, bahkan pelapornya pun dia nggak ingat dan nggak tahu. Itu si Haha, kan? Iya. Iya kan begitu. Si Haha ini ditanya begini, saya nggak ingat, saya tidak tahu. Saya nggak ingat, saya tidak tahu. Iya. Loh, kok begitu? Dan unboxingnya di mana? Saya tidak melihat, tapi saya diberitahu. Lah, ini apa kayak gitu? Apakah kamu melihat saat waktu di unboxing? Saya tidak melihat, tapi saya diberitahu. Loh, terus berani gitu mau melaporkan. Lah nggak begitu. Kita kalau mau mencari keadilan, pastikan dulu ada kejahatan dan perbuatan. Kan begitu. Kalau tidak ada perbuatan dan kejahatan, jangan dicipkon. Cipta kondisi. Ya, makanya saya mengatakan bahwa ini dipaksakan. Iya, begitu. Nggak boleh. Nah, sekarang kenapa? Kalau kita lihat lagi ya, sedikit lagi. Kalau kita lihat ya, di dalam persidangan itu, di dalam persidangan yang kita lihat, ada ini nggak imbang, Mr. Z. Tim DRL itu PH-nya itu banyak sekali. Ada 13. Ada 13 sampai berbaris-baris kayak mau RDP. Ya. Nah, kan begitu Mr. Z. Tapi JPU-nya itu cuma 2. Tapi dulu katanya 9. Kemana yang lainnya? Ya, artinya apa? Mereka sendiri pun tidak mau tampil. Kenapa? Malu. Mereka tuh malu. Iya. Untuk menyidangkan ini gitu. Mereka tuh malu untuk aku mau bertanya apa ya? Akan begitu. Sama satu lagi Mr. Z. Kalau kita lihat ya karakter dari persidangan itu dugaan ya. Kalau aku nih menduga-duga ya, Mr. Z, ya bolehlah kita menduga-duga. Boleh menduga boleh. Nah, dugaan saya itu pelurunya sudah habis saat di persidangan. Sehingga di dalam penyidik kepolisian dia kuat, di persidangan sudah tidak mau lagi nih penyokong-penyokongnya Mr. Z, takut. Nah, kan takut kenapa? Karena orang tuh juga sudah paham ini material dan formilnya udah nggak jelas. Iya. Nah, kan gitu. Ngapain juga aku mau memberi menyuguhkan dana lagi ini untuk kesini, kan begitu? Karena kan terjadi sesuatu yang mempermalukan mereka dan sia-sia sehingga dikorbankanlah si Samirun ini. Nah, dan ingat ya, ketika saat ini kejadian seperti saat ini, kalau nanti misalnya si DRL ini bebas, siap-siap Samirun akan dilaporkan beserta semua saksi yang ada di sana. Iya, ada kemarin pernyataannya dokter yang mengatakan bahwa ini diperiksa sebagai saksi tapi rasanya rasa terdakwa. Iya bener, makanya kemarin kan si pengacaranya si Daryl ya, ketua pimpinannya lah, dia bilang gini, apakah kamu memiliki bisnis yang sama? Ya. Apakah kamu punya klinik? Punya. Apakah kamu saudara saksi punya produk? Punya. Apakah kamu punya produk yang ditarik oleh BPOM begini? Tidak ada kaitannya. Loh, bukan ada kaitannya. Harusnya kamu itu yang duduk di sini, bukan si DRL. Kan gitu.
Eh, Itu, ah, itulah se- faktanya. Oke, eh, itulah faktanya. Jadi sulit kita mau empati dengan korban itu jadi sulit. Ini korban atau karbon sebenarnya? me- Aduh. memang itu Mister Z. Salahnya itu dia begini ya kalau aku lihat lagi ya Mister Z. Ya. Seandainya si Samirun ini melaporkan posisi si DRL ini adalah NM Nikita Mirzani, cocok, Wah, itu sebanding ya karena di awal sama-sama itu. cocok. Kan gitu. Karena aku yakin juga NM ya, kalaupun NM ya dia akan mengakuin bahwasanya cocok lawan cocok. Ya, Ya. Tapi kalau dia ngelawan DRL saat ini, DRL pun nggak bisa melawan cocok. Kenapa? iya, Kita punya profesi yang bukan mengeluarkan cocok, tapi data, iya, fakta. Kan begitu. Ada iya, etika, edukatif. Itu iya, benar-benar kita memiliki kredibilitas dan integritas kita sebagai dokter. Berbeda iya, dengan dia. Dia tidak memperdulikan itu, akan hal itu. Kenapa? Karena dia tidak mencintai pekerjaan dia. Tapi dia iya. menggunakan profesi ini untuk apa? Untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan lain. Cari Ada cuan ya. Iya, jadi dia membuat profesi ini agar masyarakat trusted kepada dia, percaya kepada dia, begitu. Iya, iya, benar-benar. Jadi dia memanfaatkan ya, mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan konsumen, Ya padahal gini, sebenarnya Mister untuk Z, dirinya sendiri, ya kan? Mister Gitu. Z, harusnya pas balik lagi, dia pas latar belakang kan dokter, balik lagi ke job desk-nya, apakah pantas seperti itu? Kan harus balik ke sana ya, Dokter Andreas ya, betul nggak? Nah, dia itu tidak mau kalau diingatkan. Bagaimana bagaimana bisa mengatakan seperti itu kalau akunnya aja bukan nama dia? Kalian bisa perhatikan semuanya ya. Seluruh dokter di Indonesia ini memberikan edukasi di sosial media pasti menggunakan nama asli semuanya. Dokter ini, dokter Ika, dokter Nanang, dokter A, dokter Oki. Kalau dia siapa? Dokpeng. Artinya apa? Artinya dia dari situ pun dia sudah punya niat yang jahat, niat yang busuk. Oke, oke. Oke, teman-teman, ini kita kedatangan tamu. Assalamualaikum, selamat malam, Prof. Malam Sri, malam Dr. Andreas, malam yang lainnya. Selamat malam, Prof. Sri, Oke, ada Jelita. Selamat malam, Jel-Jel. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dokter, selamat malam Mbak Sela, Mr. Z, Mbak Maya, Lilian, Bang RH, Gasi Cuan, sama Prof. Emran, serta sahabat-sahabat Mr. Z yang di bawah. Wah, panjang nih. Oke, ini sangat menarik ini. Saya ini kemarin melihat persidangannya. Nih, simak dulu ya nanti ya nih. Melihat persidangannya. Saya itu agak nggak begitu begitu simpati lah ya kepada jaksa ketika pengacara sedang menggali padahal itu berasal dari BAP. Tapi jaksanya itu keberatan, dikit-dikit keberatan sambil angkat tangan. Itu langsung kepada pengacara, keberatan, Bapak itu tidak boleh begini, Bapak itu tidak boleh begitu. Harusnya kalau keberatan itu kan menghadapnya ke yang mulia, keberatan yang mulia, misalnya gitu-gitu ya. Ini tidak, Bapak begini, Bapak begitu, Bapak. Jadi saya itu sebenarnya jaksa ini pengen kebenaran atau menutupi kebenaran. Padahal itu ada di dalam BAP. Mungkin Pak Dr. Andreas mungkin lihat itu benar yang saya omongkan nggak? Benar. Aku ngelihat itu.
Oke, maksud saya itu besok ini saya himbau nih kepada jaksa, saya minta juga kepada jaksa ini, biarkan saja pengacara bertanya, karena pada saat jaksa bertanya, itu pengacaranya pada diam-diam saja, pada menulis, pada mencatat. Nah, begitu gilirannya pengacara, ini jaksa, terutama yang perempuan, aku nggak suka sekali itu. Kalau jadi perempuan tuh jangan terlalu cerewet ya, meskipun itu profesimu, tapi kan biarkan dulu mengungkap sebuah kebenaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul tuh pertanyaan tuh menggali, karena itu ada di dalam BAP. Begitu. Bagaimana Prof. Emran? Selamat malam Prof. Ini kalau Prof. Emran sudah ngomong, sinyalnya bagus. Silakan Prof. Bagus sih ya makanya. Mister Tadi Ji, siapa? izin dulu Ji. turun ya teman-teman ya. Nanti saya ini lagi. Iya, siap bang, siap bang. Oke, Siap oke. bang. Iya, iya, iya. Iya, Mister Ji. Jadi memang begitu dia harusnya apa namanya? Karena apa namanya? Kalau di persidangan memang pada prinsipnya itu ketika dia pengen biar apa nah, kalau dia objection ya, dia keberatan itu mestinya langsung ke majelis dulu, lalu majelis memberikan kesempatan ataukah menolak gitu. Jadi dia nggak bisa langsung, Mister Ji. Nggak bisa langsung. Karena itu kan ada apa namanya, ada bagian-bagiannya ya. Ya, Ada bagian-bagiannya. Jadi kalau kita secara normatif sih diatur di 214 ya. 214 kaitannya dengan pertama itu dari pihak ini dulu, pihak JPU dulu menghadirkan saksi. Baru kemudian ditanyalah sama pihak JPU. Setelah itu baru kemudian diserahkan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya. Tapi kalau misalkan ada keberatan dan sebagainya, maka memang keberatan itu ditujukan kepada dimohonkan dulu kepada ketua majelis hakim. ketua majelis. Ya, Baru ketua majelis memberikan kesempatan atau menolak. Itu sih sebenarnya. Cuma iya, kalau dilangsungkan begitu nggak boleh sebenarnya sih. iya. Etik itu namanya Mr. Ji. Iya, jadi faktanya ini Prof, mohon izin faktanya ini, jaksa itu langsung berhadapan dengan pengacara, Bapak jangan begitu, Bapak jangan begitu. Itu namanya melanggar HAM, melanggar undang-undang, melanggar KUHP yang baru. Maksud saya, supaya enggak mekanisme itu tertib, keberatan yang mulia, diamlah itu pengacara, hakim yang memberikan ini, apa keberatannya Anda, kan begitu. Tapi kemarin itu nggak terjadi begitu, Prof. Sampai ada momen tertentu, hakim itu berdiri, Prof. Saya tidak tahu itu mau berdiri memang pegel semua karena duduk terus, atau mau ambil ancang-ancang. Wah ini sudah pada ribut ini. Kalau begitu saya ketok palu, saya langsung pergi nih. Jadi ada momen seperti itu bahwa ketegangan itu langsung antara jaksa dengan pengacara, tidak melalui hakim. Padahal mekanisme adalah melalui hakim, tapi nyatanya tidak melalui hakim. Maaf ya, ini ada yang baru masuk, nongol-nongol, mukanya aneh, langsung saya blokir. Saya anggap kuman ya. Mister Z, aku mau nanya. Boleh. Nanya Prof. Imran ya. Ya, menanya Oke, ke Prof. Emran, ke Mister silakan. Z juga. Jadi begini, misalnya gini ya, di dalam kita kan nanti kan akan melihat bagaimana saksi ahli ya. Aku penasaran nih sama saksi ahli di BPOM-nya sendiri nih. Apakah nanti misalnya ditampilkan nih oleh jaksa untuk BPOM. Secara ini ya, secara normatif atau secara aturan, apakah keterangan dari ahli BPOM di instansi BPOM ini, dia bentuknya rekomendasi sehingga itu bisa terjadi pidana atau administratif. Contoh gini dia misalnya Prof. Pada Undang-Undang Kesehatan kan di 308 itu kan jelas ya, bahwasanya ketika adanya dugaan malpraktek hubungan antara dokter dengan pasien, itu kan diberikan dulu ke MDP.
oleh pihak kepolisian atas ini ya, surat dari kepolisian, dari penyidik. Nah, kemudian dari hasil dari si MDP tersebut, saat kita di sidang keluarnya kan rekomendasi tuh, apakah ini masuk ke dalam ranah pidana atau tidak ke ranah pidana, kan begitu. Nah, apakah di BPOM dia hasilnya itu rekomendasi atau tidak, atau hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik? Kalau di MDP dia kan bukan pertanyaan dari penyidik, tapi penyidik itu meminta untuk tolong diselidiki, kan gitu kan? Baik SOP apa segala macem gitu loh. Itu gimana ya, Prof? Jadi begini, sebenarnya ini kan sebenarnya dia lebih kepada tindak pidana administratif sebenarnya. Cuman memang ada nuansa pidananya. Jadi kemarin sih ada pertanyaan ya, kita sempat diskusi juga sama Mr. J itu. Kira-kira kalau undang-undang kesehatan ini dan undang-undang perlindungan konsumen ini dia merupakan kualifikasi dari tindak pidana leg spesialis dari undang-undang KUHP yang bersifat generalis atau tidak, katanya begitu. Saya kira itu pemahaman yang keliru. Makanya kemarin kita koreksi. Ini sebenarnya bukan merupakan tindak pidana yang bersifat spesialis, kendati pun dia diatur dalam undang-undang khusus, tapi lebih kepada undang-undang yang bersifat administratif, jadi organik gitu loh, organik. Bahwa undang-undang kesehatan itu kan dia mengatur kaitannya dengan regulasi ya, regulasi. Tapi dalam regulasi itu juga mengatur kaitannya dengan pelanggaran terhadap regulasi itu. Bisa pendekatannya itu administratif, tapi dalam level tertentu dia menjadi crime, dia menjadi tindak pidana. Itu pun sama dengan kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Kesehatan. Kalau misalkan memang dalam tindak pidana seperti ini, dalam kasus seperti ini, ada kita kenal namanya ultimum remedium, yang kemarin sempat kita diskusikan di BPOM, Dr. Arias. Makanya kan sempat kita tanyakan juga tuh, kapan satu perkara itu bisa pendekatannya itu di administratif dan kapan kemudian ditingkatkan menjadi pidana. Kalau kita lihat nih begini, kalau dia ada rekomendasi berarti dia belum sampai pada pada tahap sidik. Itu belum. Jadi kalau misalkan ada satu katakanlah nih kita anggap nih, kalau dia pendekatannya itu administratif, berarti administratif itu dia sanksinya itu adalah sanksi administratif. Sanksi administrasi. Yang terberat dari sanksi administrasi itu apa? Pencabutan izin edar, katakanlah begitu. Nah, konsekuensi ketika pencabutan izin edar itu masih dilanggar, berarti dia merupakan tindak pidana. Jadi pendekatannya itu adalah pertama pendekatan administratif dulu. Kalau pendekatan administratif ini juga memang masih dilanggar, berarti ya pidana lah masuknya. Oke, kita balik ke pertanyaan Dr. Andreas tadi. Karena ini sudah di track persidangan, jadi bukan lagi merupakan rekomendasi, tapi hanya memberikan keterangan kaitannya dengan pembuktian unsur dari pasal yang didakwakan. Lebih ke situ, bukan bersifat rekomendasi. Kalau dia rekomendasi itu dia setengah mengikat. Tapi kalau misalkan hanya memberikan keterangan ahli itu memberikan keterangan di persidangan, berarti itu hanya merupakan second opinion. Majelis hakim itu nggak terikat pada keterangan ahli. Konsekuensinya itu masalahnya. Itu sih, Dok. Oke, paham, Prof. Thank you, Prof. Jadi artinya di dalam keterangan ahli nanti di dalam BPOM ini bukan berarti untuk memperberat ataupun memperingan, tapi dia lebih ke ya regulasi yang regulasi mereka seperti ini gitu ya, Prof ya. Bahwasanya misalnya ada suatu case, ada produk yang begini, nah di regulasi kami seperti ini nih. Begitu ya, Prof. Lebih dia menjelaskan tentang regulasinya internal atau produk hukumnya di BPOM-nya sendiri gitu ya, Prof ya. Iya. Apalagi terutama kaitannya dengan regulasi. Kalau dia regulasi berarti kan hakim ini sendiri kan sebenarnya ahli hukum ya. Ahli hukum, tapi memang tadi yang saya sebutkan second opinion ya. Jadi memang dia butuh semacam pandangan tertentu kaitannya dengan ahli yang memang expert di bidang itu gitu loh. Bidang undang-undang kesehatan atau hukum kesehatan. Tapi dia berbeda dengan ahli yang memang dihadirkan kaitannya dengan pembuktian objektif.
kalau dia pembuktian objektif, berarti memang hakim itu rada terikat dia. Karena dia kan pendekatannya saintifik ya. Saintifik. Contohnya, apa namanya, analisa BPOM nih kaitannya dengan apa tuh? Kalau ada kadar-kadar tertentu tuh ya, kadar-kadar itu yang misteri apa namanya? Ada bahan yang mengandung A, B, dan C lah yang kemudian dianggap itu kan hakim nggak punya parameter apapun untuk bisa menilai itu. Nah, konsekuensinya ahli yang sebelumnya memeriksa kaitannya dengan kandungan itu juga dihadirkan ke persidangan untuk apa? Untuk memberikan keterangan, untuk mengkonfirmasi apa yang sudah diteliti sebelumnya. Itu sebenarnya sih. Siap. Itu. Jadi kalau kaitannya dengan pembuktian unsur apa namanya bahan-bahan itu mungkin hakim lebih sedikit banyaknya terikat. Tapi kalau kaitannya dengan unsur hukumnya, ya itu hakim nggak begitu terikat. Begitu sih, dokter. Siap, paham, Prof. Apa Mungkin namanya Prof, itu kandungan zat-zat itu di dalam ya, kosmetik itu apa namanya? kandungan bahan berbahaya misalnya hidroquinon, Ya. terpenoid, steroid. Kalau begituan kan hakim nggak tahu. Jadi kalau itu kan mereka yang menjelaskan nanti. Iya, tapi pada persidangan ini kan tidak ada uji lab ya? Nggak ada. Uji lab ya, nggak ada. Iya, oke. Nggak ada. Berarti tidak ada ahli yang ini ya, ahli yang seperti tidak ada ahli yang seperti Prof bilang untuk pandangan objektif terhadap bahan-bahan ini gitu ya, Prof. Ya. Ya tadi sudah dijelaskan toh terkait dengan apa regulasi, mungkin hanya tentang regulasi terkait dengan apa yang sudah tindakan apa yang sudah diambil, mungkin seperti itu kali ya Prof ya. Ya, seperti itu. Itu sebenarnya. Iya. Oke. Malam, Ini Abah. ada Abah nih. Selamat malam Abah. Malam Bang Ji, malam Prof, malam semuanya. Tetap semangat. Ini Abah masuknya di 22.40. Ini saya harapkan ini nanti jangan tidur lagi Abah ya. Lanjut Bang. Enak aja. Halo Prof, apa kabar Prof? Lama nggak jumpa. Ya silakan. Lama nggak jumpa juga nih Kak. Iya, kemarin dorong gerobak sih Kak, sama Mr. Z. Iya. Kita lagi dorong gerobak nih Mbak Lilian. Oke. Gajak-ajak, dorong-dorong. Alah paling repotin. Naik Di atas gerobak ntar nih. Oke. Jadi ini kelihatan ya. Karena kemarin waktu sidang itu ditanyakan, apakah Anda mengetahui adanya? Nah, ini dibalik-balik nih Dr. Andreas. Loh, di wong iki. Kemarin itu dibalik-balik, Prof. Ditanya, bagaimana Anda bisa mengetahui adanya kandungan white tomato? Dia tidak nge-lab, tapi dia mendasari press release dari BPOM. Ini bagaimana nih, Dr. Andreas deh? Ayo, Dr. Andreas. Itu dia. Ini memang udah ngaco semua, Mr. Z. Jadi gimana ya? Gini dia. Jadi sebenarnya kan kalau kita nih ya di kesehatan lah ya, kita nih di bidang kesehatan lah kami ini. Yang pasti kami akan melihat di mana apakah ada di dalam satu produk tersebut bahan-bahan yang membahayakan. Nah, apa-apa saja bahan-bahan yang membahayakan itu? Salah satu contohnya bahan yang tidak bisa kita gunakan tapi dimasukkan ke dalam, misalnya merkuri gitu. Sama ada bahan-bahan di mana bahan tersebut yang harusnya persentasenya maksimal nilai ambang batas persentase misalnya 3%, tapi dibuat menjadi 6%. Nah, sebenarnya kan kita tuh di situ sih fokusnya ya, kalau kami ya di kesehatan, atau kalau aku pribadi ya, kalau untuk melihat atau mereview satu produk. Nah, kalau ini kan yang dia ributkan adalah kandungan white tomato. Sementara di dalam WT ini adalah komposisinya L-glutathione reduce 500 mg per kapsulnya. Dan ada bahan-bahan lain maybe mungkin ya. Nah, terus perkara ada white tomato atau tidak ada white tomatonya, tidak ada uji lab. Kan begitu.
Terus kalaupun ada, apakah itu merugikan? Kalaupun tidak ada, apakah itu merugikan? Kan begitu ya. Hmm. Apakah membahayakan gitu? Membahayakan tubuh kah? Enggak. Ada dia bagus, enggak ada juga enggak apa-apa gitu loh. Kecuali begini, di dalam WT ini ada L-glutathione reduce 500 mg per kapsulnya, tapi ada tambahan mungkin contoh dexamethasone, yaitu steroid. Itu mungkin membahayakan. Nah, jadi agak bingung juga bagaimana kok ini apa ya, nggak masuk di logika dan akal sehatku gitu loh, Mr. Z. Kalaupun dia ada white tomato-nya, ya kenapa? Kalaupun nggak ada, kenapa gitu loh. Dok, Dokter Andreas sedikit dok. Contoh ya, ini biar masyarakat juga paham ya. Ini contoh, sorry dipotong dulu. Misalnya susu beruang, kacang cap 2 kelinci, kacang Garuda. Nah, itu kan sama. Ya. Oke, dilanjut dulu. Ini sudah dikasih contoh tadi, Dok. Silakan, Dok. Lanjut dulu, Dok. Nah, itu dia. Maksudnya aku seperti itu. Harusnya itu kita bagaimana pandangan kita sebagai medis. Nah, kita anggaplah si Samirun ini adalah medis ya. Kalau sehat ya. Kalau sehat. Kalau Kita kan nggak sehat ya. Nah, Nggak kalau sehat. misalnya sehat, kita tuh pandangan kita tuh udah on the track. Apakah white tomato ini membahayakan tubuh atau tidak? Kan gitu. WT ini membahayakan tubuh atau tidak saat diminum? Contoh dulu, Mr. Z, ada namanya produk suplemen kesehatan yang menyerupai white tomato atau L-glutathione reduce. Ada. Namanya dulu Mastion. Nah, Mastion ini dulu, Mr. Z, itu produk impor yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, tapi ilegal dulunya. Nah, itu boleh tuh. Kenapa? Karena ilegal. Nah, ilegalnya kenapa? Karena ada kandungan yang tidak boleh kita minum, yang itu membahayakan tubuh. Baik jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, di white tomato ini kan sudah BPOM. Sudah mengantongin izin edar. Artinya keamanan, kemanfaatan, dan mutu sudah di-approve oleh BPOM. Karena itu wewenangnya, kan begitu, Mr. Z. Tapi untuk kemudian adanya white tomato atau tidak ada white tomato itu apa yang dipermasalahkan? Kalau ada kenapa, kalau nggak ada kenapa gitu loh. Ya mungkin maybe nanti hakim bisa bisa lebih ke apa ya, lebih logikanya lebih masuk ke logika hukumnya. Ya kalau ada kenapa? Kalau misalnya aku lah di sana, aku juga nggak tahu ya apakah hakim mempertanyakan itu kepada Samirun kemarin. Aku nggak melihat. Kalau aku bisa aja. Kalau misalnya aku di posisi duduk di depan itu, aku langsung. Nah ini oke nih, kok mempermasalahkan adanya white tomato atau tidak ada white tomato. Kalau ada kenapa? Kalau nggak ada kenapa gitu loh. Sehingga kita paham nih, keributanmu itu apa sebenarnya sih gitu loh. Ya. Kan begitu, simpelnya begitu, Mr. Z. Contoh nih, ada jamu tolak angin, Mr. Z. Nah, jamu tolak angin ini ternyata di dalam komposisi jamu ini ada kandungan obat di dalamnya, steroid. Nah, itu ayo kita maju. Kenapa? Karena sudah merusak tubuh manusia dalam jangka pendek, menengah, dan panjangnya. Nah, kalau di white tomato ini apa yang buat dia itu berbahaya gitu loh? Oke. Saya mau tanya, boleh? Silakan, Mas Arsi. Itu produk-produknya Richard Lee ini dibuat di mana? Lokal brand, Mr. Z. Lokal brand semua nih? Iya, Mr. Z. Oh, terus. Karena begini, saya mau cari unsur-unsur pidananya. Karena di situ dalam Undang-Undang Kesehatan, di pasal yang didakwakan itu, ada kaitannya kalimat begini. Setiap orang memproduksi, mendistribusikan. Nah, sekarang ini timbul pertanyaan. Memproduksi ya, mengedarkan itu kan mendistribusikan. Unsur-unsur itu masuk enggak
menurut Anda, Pak Dokter? Karena di sini ada memproduksi, mendistribusikan. Ya. Coba. Gini, kalau ini kan sebenarnya kan pasalnya kan 138 contohnya 435 ya Mr. Z. Jadi memproduksi dan garis miring atau mengedarkan, mendistribusikan dan mengedarkan gitu kan Mr. Z ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Makanya ini yang membuat aku tuh jadi tambah bingung Mr. Z. Kenapa? Belinya tuh di Gerabah Shop ya. Di apalah Iya. itu namanya. Nah, itu siapa yang mengedarkan itu? Ya. Yang mendistribusikan itu siapa? Itu dulu yang ditarik tuh. Karena dia yang mendistribusikan bukan si DRL. Iya. Kan begitu. Nah, kemudian aku juga nggak paham ya di sana seperti apa, di dalam pembuktian itu seperti apa. Aku nggak ada itu melihat keributan di batch number. Nah, batch number itu adalah kode produksi. Kode unik yang dilakukan oleh pabrik. Itu sudah menjadi syarat untuk memproduksi suatu produk. Nah, batch number-nya itu harusnya tuh dicek. Siapa pabriknya ini ya, dikejar sampai yang memproduksi. Kan begitu. Jadi satu runtutan tuh dapat. Nah, siapa ini yang melakukan tindakan ya bisa saja yang memproduksi ya prosedurnya diikutin. Ternyata yang mendistribusikan dia mengganti, merubah atau dan lainnya. Kan bisa begitu. Iya. Atau misalnya memproduksi kemudian yang mendistribusikan sebagai distributor tunggalnya misalnya si DRL. Tidak ada di kotak-atik dan itu dalam bentuk yang utuh, tidak ada diubah apapun. Nah, kemudian ada yang membeli dan dijual kembali. Contoh si Gerabah Shop ini, diubahnya ya harusnya itu dong yang ditahan, yang ditangkap gitu loh, Mr. Z. Sehingga itu analisa tanggalnya itu jelas. Kan begitu. Jangan karena dia punya produk namanya yang dia patenkan secara hak paten mereknya itu adalah milik DRL. Nah, jadi DRL-nya tanpa ada pemeriksaan ini, DRL-nya sudah ditahan. Ya, contoh nih. Misalnya ada PT Unilever, dia memproduksi sampo Sunsilk. Ternyata Sunsilk ini banyak yang memalsukan, Mr. Z. Terus apa Unilevernya yang ditahan? Nah, dicari tahu dong tangganya ini siapa ini gitu. Iya. Baru-baru ini kan kejadian tuh ada sampo kalau nggak salah mereknya itu apa ya? Ada deh, jangan disebut. Ada itu produksi rumahan, diproduksi di rumahan itu dan diedarkan oleh mereka. Sama persis terlihat Mr. Z. Sama persis. Tapi ini saat ini kejadian si DRL ini tidak ada itu. Gitu loh. Karena itu kan janggal banget gitu loh. Iya. Saya justru bertanya-tanya. Kalaulah ini kaitannya dengan undang-undang yang pasal 138 ya. Iya, 138, 435. Ada yang di situ memproduksi, menyimpan hingga mengedarkan sediaan farmasi dan sebagainya. Tapi kok perlakuannya kok hanya pada DRL saja. Padahal seharusnya kalau memang mau nih terkait dengan undang-undang ini, itu mulai dari pabriknya, pembuatnya, di situ pengolahannya, hingga pada peredarannya, orang-orang yang menjual itu bisa kena semua di sini. Tapi ini kok sasarannya hanya D, R, dan L. Iya, itu dia kan membanggongkan, membingungkan itu. Iya, ini harusnya di sini hakim melihatnya di sini. Ini adalah faktor X, adalah faktor orang-orang yang melaporkan ini apakah sehat atau tidak sehat. Harusnya dia yang diperiksa. Karena kalau dari sebodoh-bodohnya saya itu mengatakan kalau memproduksi itu pasti pabrik. Kalau mendistribusi pasti toko, orang, atau setidak-tidaknya market. Tapi kalau hanya menghantam saja pengusahanya, D, R, dan L, ini sesuatu banget gitu, Dokter Andreas. Benar.
Ya, ya itu dia. Nah kalau begini, Mr. Z, ini kalau nanti ini ya kita lihat lah nanti putusannya seperti apa. Kalau misalnya si DRL ini bersalah dengan fakta persidangan seperti ini, buktinya seperti kita lihat ya, dan sudah membentuk hukum baru yaitu jurisprudensi, ya, Mr. Z. Aku yakin banyak brand owner, banyak pengusaha-pengusaha kita lokal brand ini akan takut memiliki usaha. Karena aku bisa memenjarakan siapapun yang punya usaha seperti itu. Oke. Aku palsukan aja. Aku beli aja seolah di toko manapun. Ku buat aja toko itu di sini. Udah ya. Sama persis. Aku beli dan kulaporkan langsung. Ditahan langsung pemilik mereknya. Iya. Oh itu Oke. bahaya loh. Itu bahaya banget loh gitu Mr. Z. Iya, bahaya banget. Karena hanya dengan memberikan nama white tomato, kemudian dicari tomatnya. Hanya Iya. menambahkan white tomato langsung dicari mana tomatnya, bohong. Nah itu kan. Nah Iya. sekarang tadi saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Garasi Cuan ini. Dia mengatakan ada kacang itu dijual tulisannya cap 2 kelinci. Ya kan? Mana kelincinya? Jadi begitu. Jadi kalau kita ini punya nalar-nalar aneh, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi susu cap beruang. Apakah susunya itu dari susu beruang? Mau ternak beruang, terus susunya diambil, kamu dicakar. Gitu. Ya Kemudian sama ada kayak rokok lagi, ada rokok. Rokok jarum. Mana jarumnya? Kan begitu jadinya. Ini rada-rada bego semua ini, ya kan? sama halnya seperti Mr. Z tahu ya produk Vitamin. Ya, Vitamin itu gambarnya jeruk loh. iya, Apa itu dari jeruk? iya itu. Lucu emang Mr. Z. Ini Iya. Nah ini mudah-mudahan saja hakim di sana, jaksa juga lebih bijak menilai ini. Kalaupun toh ada memproduksi, mendistribusi, tidak begini cara kerjanya. Harus polis lain pabrik, harus ditangkapin semua ini. Kayak kemarin tuh judi online itu kan diambil semua, termasuk barang-barangnya. Begitu cara kerjanya. Kalau ini kan hanya kepada targetnya ya. Targetnya ini hanya kepada Dr. Richard Lee. Mau tidak mau, suka tidak suka, pokoknya hanya dia, hanya Dr. Richard Lee. Kan begitu. Ya enggak, Dr. Andreas? iya benar. Jadi ini lebih ke inilah ini, lebih ke dendam ini. Dendam nggak dapat 100 miliar. Oh ya, aku nggak tahu loh itu. Coba cerita yang bener. Saya itu nggak tahu tuh. Tolong diberitahu lah. Terus Aduh. jadi Dokter Andreas yang saya mau nambahin gini ya, saya akan cerita ya. Saya memang latar belakang berkecimpung di pabrik farmasi ya lebih dari 25 tahun ya. Ya, Jadi setiap pabrikan nih mau pabrik farmasi, skincare. Nah, pada saat mau memproduksi, dia harus lapor ke BPOM. Bahan bakunya mana, jumlahnya berapa kilo, ya kan? Nah, nomor batch yang sebelum diizin edar pun harus lapor dulu ke BPOM. Nanti BPOM akan mengeluarkan sertifikat. Nah, seharusnya setiap pabrikan, misalnya nomor batch 001 ada 3.000 ya kemasan. Nah, itu pabrik itu dari yang nomor batch 001 dia harus simpan 5 atau 10 supaya kalau yang nakal memanipulasi nomor batch 001. Nah, di pengadilan itu harus kita bandingin komposisinya sama enggak. Kalau ada perbedaan yang tadi dibilang Dr. Andreas, itu adalah pemalsuan dan yang punya merek berhak untuk menolak oleh lawyernya dengan tegas. Seperti itu harusnya ya yang DRL ada itu stok
yang disimpan. Jadi yang white tomato ini kalau memang sudah resmi diproduksi atas seizin BPOM, yang harus digugat BPOM-nya. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, kalau masyarakat misalnya pas punya pabrik, simpen aja. Oh ini pas beda nih. Nah itu harus diuji lab nanti komposisinya, bisa semua Mr. Ji. Ya kandungannya kalau sangat beda ya artinya itu ada pemalsuan. Nanti yang di pabrik kita lihat lagi karena sertifikasinya semua ada.